Pertama, titik terendahnya di mana saya kehilangan adik perempuan saya yang paling saya sayangin. Meninggal, yang seharusnya saya meninggal waktu itu dah. Kepleset juga waktu itu dan saya sempat masuk rehabilitasi. Saya bisa berlari, kenapa saya harus berjalan? Kalau saya bisa terbang, kenapa kita harus berlari gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Abu Sadonyo kembali lagi di podcast Minang Milenial Manang. Setiap kita adalah tokoh, setiap cerita menjadi contoh. Kali ini kita kedatangan seorang anak Minang yang udah melanglang buana di dunia entertainment di Indonesia. Kalau kemarin kita kedatangan olahragawan yang badannya gede, berotot, ini nggak kalah gede, nggak kalah berototnya. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Ammar Al-Rufi alias Ammar Zoni. Woi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tapi sebenarnya namanya itu Muhammad Ammar Akbar. Dah. Oh, oke. Wah, jadi Al-Rufi itu lebih ke nama apa ya? Nama beken ya kali waktu gitu. sekolah. Jadi Al-Rufi ini bukan nama akte. Bukan nama akte. Nama akte itu Muhammad Ammar Akbar. Cuma nama panggung nama Ammar Zoni. Karena Zoni itu nama bapak. Bapak Suhendri Zoni. Begitu. Saya baru mau nanya sebenarnya, itu pertanyaan pertama saya. Ammar Zoni. Langsung dijelaskan, ternyata memang udah kita Ammar Zoni ini bisa baca pikiran saya. Waduh. Ini kita kedatangan ini satu dari 7 mantan manusia harimau. Yo iya. Dulu Harimau ikutnya keempat. manusia harimau atau trio macan dulu? Harimau. Oh, harimau ya, bukan trio macan ya. Mar, selamat datang di Sumatera Barat. Terima kasih Daudi. Jadi beberapa hari yang lalu Ammar Zoni, Bang Ammar Zoni ini WhatsApp saya, katanya mau ke Sumatera Barat bawa bisnis gitu. Mau bawa bisnis. Lebih tepatnya pengen ketemu sebenarnya sama Uda Audi gitu kan. Karena udah kangen ya. Udah kangen soalnya. Alhamdulillah. Kita bercerita gitu kan. Karena cuman udah Audi itu kayaknya bisa memahami gitu lah seluk-beluk bagaimana pikiran kita gitu. Mungkin karena sama-sama milenial ya. Iya, mungkin juga karena milenial. Cuman saya nggak bisa lama-lama deket-deket Ammar karena ibu-ibu semua beralih ngeliatin Ammar, nggak ngeliatin saya lagi. Mar, Ya. kita ingin tanya-nanya nih. Ammar kan sekarang nih udah terkenal ya. Sekarang karirnya melesat, alhamdulillah. Terus saya lihat juga, itu ntar kita bahas lagi. Tapi kita bicara karir Ammar dulu. Karena saya follow Instagramnya Ammar, terus sering ngeliat, wah aktif banget lah pokoknya di sekarang. Orang lihat sekarang Ammar udah sukses gitu, udah sukses. Tapi bisa nggak sih ceritain secara singkat aja gimana sih perjalanan karir Ammar dari pertama sampai sekarang? Terus kalau orang-orang mungkin masih banyak juga nggak tahu Ammar ini, bahwa Ammar ini orang Sumatera Barat. Coba deh ceritain sedikit singkat, secara singkat aja. Jadi ini menarik banget karena pertama kalinya saya cerita di podcast yang betul-betul proper banget ya seperti ini gitu ya. Iya beneran, jadi saya jadi termotivasi banget untuk bercerita seperti yang udah bilang bagaimana perjalanan kita, karena mungkin banyak orang yang nggak tahu. Orang cuma ngelihat kayak, oh iya Ammar Zoni tinggi, terus juga keren gitu ya. Ganteng. Iya gitu. Idola ibu-ibu. Iya. Tapi mereka nggak ada yang tahu kan kalau Ammar Zoni itu pernah motong getah. Ammar Zoni itu pernah angkui pasir, angkui kasih. Nah itu yang orang mesti tahu tuh. Jadi orang kan soalnya ngeliatnya udah, wah dia soalnya sukses, soalnya dia ganteng, tinggi, keren gitu. Tapi kan pasti ada, nggak mungkin kan sukses simsalabim sukses nggak mungkin. Iya, nggak ada itu yang mesti sesuatu. Ammar share tuh sama kita nih. Iya. Jadi waktu itu berawal dari Mamah meninggal dah. Mama meninggal di umur 12 tahun dan kita mau dibawa bapak pindah ke sini, ke Muara Labuh. Nah, Solok Selatan. Terus saya memutuskan untuk tetap stay di Jakarta karena saya pengen dekat sama mama, alasannya gitu kan, karena saya anak mamah banget gitu. Waktu umur saya 12 tahun. Jadi adik-adik saya itu dibawa ke sini. Nah, saya tinggal sama tante saya. Dari tante ke tante, dari tante ke tante.
memang basically saya bandel nih. Waktu dulu saya bandel, jadi saya sering inilah. Sebenarnya bandel itu karena cari perhatian sih. Karena saya suka nyari perhatian untuk diperhatikan nih, biasalah kayak waktu zaman-zaman ini dulu. Amar nih. Iya. Ini saya waktu itu. Oh, dari kecil emang udah keren ya. Wih, kayak air ya. Iya kayak air ya anaknya Amar. Ya kan? Nah, terus sampailah karena saya udah mungkin bapak saya pengen narik saya lagi. Akhirnya saya pindahin ke Muara Labuh. Nah, tinggallah sama kakek. Umur? Waktu itu masih nomor 6 bale. 6 bale. 16. Terus tinggal di sana Jo kakek, Jo nenek almarhum. Tapi bapak pindah ke Jakarta. Saya tinggal sendiri di sana. Saya harus belajar hidup. Jadi di saat itu saya nggak tahu kegiatannya mau ngapain karena saya nggak boleh sekolah. Jadi saya benar-benar mikirin bagaimana untuk hidup di sana. Zaman Belajar. dulu Muara Labuh ya berapa belas tahun yang lalu itu sepi banget masih kali ya? Masih sepi, terus sepi juga ya? masih suka mati lampu. Mati lampu. Setiap jam 5 ala mati lampu di situ. Nah, itu kerjalah di situ sama kakek, bantuin kakek kayak pagi-pagi subuh tuh subuh tuh kayak ngasih ayam makan dibawa ke rumah gadang ya. Terus juga bantuin kakek ikut ke potong gata, potong gata di ladang. Tuh habis itu tapi kan nggak dapat uang ya. Kita kan mau cari uang gitu kan. Gimana caranya? Karena saya nggak disupport uang kan sama bapak kan. Akhirnya ikut lah jo kawan-kawan itu mengambil pasir. Ikut jadi mengambil pasir di situ. Ada 50.000 satu kongkangan nah. Oh tapi kalau tahun segitu 50.000 gede ya kan? Lumayan untuk beli teh telur sama rokok Numil waktu itu. Lalu dari situ ambil kasia, habis salah ambil kasia cetak batako. Cetak batako tuh dapat 100.000 kalau nggak salah tuh. Nah habis itu ya udah begitu terus. Tapi ini ada saksinya si Takim itu saksinya. Jadi di saat itu saya itu punya pikiran, saya nggak mungkin akan seperti ini terus hidup saya. Saya harus berkembang gitu kan. Jadi akhirnya saya ketemulah sama Sile. Belajar Sile di situ. Belajar Sile tuh. Lah itu ini lagi belajar silat nih. Iya, tapi ini udah pas di Jakarta ya. Jakarta nih ya. Jadi sebelumnya belajar Sile harimau juga di sana, Sile tuh juga ada. Terus terinspirasi nonton film Rantau. Oh iya. Film Rantau kan ini Datuk Gampo Alam yang sekarang guru saya. Datuk Gampo Alam ini kan yang koreografernya di Sile Merantau. Iya. Nah, di situ saya pengen banget ketemu sama Datuk. Pengen banget belajar sama Datuk. Dan saya ngerasa kayak saya juga punya potensi untuk bisa sama seperti Iko Wais di sana. Karena Iko Wais kan orang Betawi gitu kan. Saya kan orang Minang. Seharusnya saya dong punya kesempatan untuk bisa membawa nama Minang. Seperti itulah. Waktu itu saya sudah bawa Sile ke Malaysia, ke Hong Kong, terus juga pernah ikut Porda, pernah juara 2 juga. Wah, luar biasa. Nah, akhirnya tapi berpikir kan bagaimana caranya saya untuk bisa dikenal kalau saya itu juga punya silat. Akhirnya saya pergilah ke Jakarta. Singkat ceritanya saya di Jakarta, saya cari teman-teman yang berhubungan dengan seni. Akhirnya masuklah ke SAS. SAS itu Sakti Theater Studio. Hampir 3 tahun lah belajar seni teater di sana, di teman-teman IKJ juga gitu kan. Sampai di sana, ya udah. Nah, ini tapi yang saya tidak melewati fase di mana saya kalau kata orang kan harus dari figuran dulu, terus nanti jadi supporting, jadi peran pendukung, peran pembantu, baru peran utama. Di sini saya percaya sekali Allah ketika mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah memang secepat itu. Saya nganterin teman saya untuk ngisi soundtrack lagu. Terus tiba-tiba ada orang tua berdiri di samping saya. Dan orang tua itu kan gak enak kan gak ada bangku lagi nih. Kita kan adat Minang pasti ya silakanlah duduk yang paling tua gitu ya. Nah ternyata orang yang beliau itu adalah Pak Diat Ote yang mana produser di film Retak Gading. Nah bisa acting nggak? Bisa, kan? Kamu ngapain kesini? Nganterin teman. Oh kamu dari mana? Dari SAS. Coba kamu bawain monolog William Shakespeare yang judulnya itu Short Friendship kalau nggak salah. Terus karena saya belajar itu, ya udah saya bawain monolog itu di William Shakespeare. Dan setelah itu percaya atau nggak dah? Ini aja nih dipanggil sutradaranya Pak Bayu Pamungkas. Bye, dia aja yang jadi peran utamanya. Saya secepat itu jadi peran utama dah. Secepat itu tanpa harus tadi kan bilang harus lewatin ini dulu nggak? Tanpa harus lewatin itu. Di situ saya speechless banget.
Dan saya ngelihat waktu itu yang jadi peran saya itu Nicholas Saputra. Cuma saya nggak tahu mungkin ada berhalangan atau bagaimana, diganti saya. Dan pemainnya itu Bunda Christine Hakim, Jajang Cek Nur, terus Slamet Raharjo, Artis-artis Jesse Liva. senior yang udah luar biasa, udah terkenal Yes. duluan jauh. Yes. Disitulah saya belajar dan disitulah sampai saat ini saya dengan Bunda Christine punya kedekatan yang khusus gitu ya. Kayak saya sebagai anaknya, saya menganggap seperti ibu juga saya gitu kan. Nah disitulah saya belajar tuh dah. Jadi disitulah mulai karir saya. Seperti itulah singkat ceritanya. Tapi maksudnya saya pernah juga nyetak batako. Jadi ternyata Dunsana Ambo, Amar sempat pulang ke Solok Selatan, bantuin kakeknya kerja kasar ibaratnya untuk dapetin uang jajan, buat batako, ngasih makan ayam atau hewan ternak, ngakutin pasir. Jadi ternyata memang karir itu atau sesuatu yang ingin kita raih itu nggak mungkin kita langsung right on the top, nggak bisa. Kita need to take step by step. Itu Amar tadi itu cerita singkatnya. Kalau cerita lengkapnya baca bukunya. Iya, kok tahu sih? Oh iya dong. Aduh, lupa bawa. Lupa bawa. Oh iya, saya juga punya buku. Ya Allah. Ya nggak apa-apa. Itu artinya mesti ketemu lagi. Nanti ketemu lagi kita tukeran buku Apa bukunya namanya? Amar Amarah Arah. Amar Amarah Arah. Ya. Itu nanti lengkapnya tuh baca di bukunya Amar tuh nih. Amar Amarah Arah. Amar Amarah Arah. Amar Amarah Arah. Mar. Udah jago silat, jago acting, ya kan. Terus pokoknya inilah banyak lah yang Amar lalui sekarang lagi top on the top form gitu. Tapi saya juga pingin tahu, pernah nggak mengalami titik terendah di hidup yang ngebuat down? Kalau pernah, pas kapan dan bisa nggak sharing sebagai pembelajaran untuk saudara-saudara kita semua? Ya, ada 3 fase ya mungkin ya. Saya tentu di hidup 5 fase deh. Pertama, titik terendahnya di mana saya kehilangan adik perempuan saya yang paling saya sayangin. Meninggal, yang seharusnya saya meninggal waktu itu dah. Saya jadi kena demam berdarah. Adik saya nggak kenapa-napa, saya sampai 2 bulan di dalam rumah sakit. Tapi ketika adik saya kena juga demam berdarah, dalam waktu 3 hari adik saya sudah dipanggil. Tapi saya sembuh di saat itu. Jadi itu kehilangan. Kedua, tentu jelas saya kehilangan sosok seorang ibu ya. Di umur saya 12 tahun, di waktu yang terlalu dewasa untuk bisa mengenal banget, tapi terlalu kecil juga untuk dibilang anak kecil, untuk nggak inget gitu loh. Jadi ada di tengah-tengah di situ. Dan ketiga, waktu saya juga kehilangan anak saya juga ya, yang kembar. Ya yang kemarin tuh ya. Ya. Saya merasa jadi dalam hidup saya Tuhan mengambil perempuan di dalam hidup saya. Dan saya rindu dengan sosok perempuan sebenarnya gitu kan di dalam hidup saya. That's why kenapa saya langsung menikah dengan Iris tanpa saya harus pacaran, tanpa saya harus kenal lebih dalam. Saya langsung memutuskan untuk saya menikahi Iris. Ya karena memang di dalam hidup saya perempuan itu banyak yang diambil. Dari adik saya, ibu saya, dan anak kembar saya. Dan saya juga hidup kan laki-laki semua. Dari kecil, bapak laki, adik-adik saya laki gitu ya. Lalu yang terakhir pernah juga di dalam titik terendah di mana saya salah pergaulan. Salah di lingkungan. Dan lagi bener-bener nggak banyak mikir, lupa diri lah ya gitu ya. Lupa di mana tanah dipijak gitu kan. Saya kepleset juga waktu itu dan saya sempat masuk rehabilitas. Jadi di situ sih memang titik-titik terendah saya tuh dah. Dan yang saat ini saya ingat banget kalau bapak saya pernah bilang begini, kamu nggak usah memikirkan apa yang akan terjadi besok. Yang paling penting adalah tindakan kamu sekarang yang akan menentukan kamu nanti besok seperti apa. Jadi tindakan kita yang sekarang menentukan bagaimana kita nanti ke depannya. Dan itu yang saya pegang banget, prinsip saya. Jadi kalau saya bisa berlari, kenapa saya harus berjalan? Kalau saya bisa terbang, kenapa kita harus berlari gitu loh. Jadi saya akan semangat banget dan paling penting menjaga lingkungan, positive vibe gitu ya. Karena mindset is doa gitu loh. Sebelum terucap mulut kita,
dalam pikiran kita ini adalah doa kita. Makanya saya selalu menjauhi dengan pikiran-pikiran negatif, lingkungan-lingkungan yang toksik. Nah, itulah untuk jalan saya menuju apa yang mau saya tuju gitu loh. Fokus dan konsistensi. Tuh. Gitu deh. Mindset is doa. Jadi saya selalu ngomong juga tuh. Saya selalu ngomong bukan ini, tapi saya always think from the positive side of your brain. That's why kita sefrekuensi dah. Jadi benar emang. Jadi biasanya saya jujur dari saya pertama ketemu Amar, saya ngobrol dengan Amar langsung nyambung, gak dibuat-buat. Nyambung, terus kita terus kontak walaupun gak ketemu fisik, beberapa kali mau ketemu cuman gagal kemarin satu dan lain hal. Amar waktu itu sempat juga sakit terus gak jadi ketemu. Tapi memang always think from the positive side of your brain. Tadi Amar ngomong gitu. Selalu berpikir dari sisi positif otak kita. Kalau kita mikir negatif terus, aduh nanti begini, aduh nanti begitu, aduh nanti, artinya nggak akan bisa maju kita. Akhirnya kita di situ terus. Tadi artinya tadi Amar juga udah share tuh. Walaupun tadi Amar lagi di saat down, tapi dia terus berpikir positif, terus memotivasi diri. Kalau bisa lari, kenapa harus jalan? Kalau bisa terbang, kenapa harus lari? Jadi dia selalu nge-push dirinya Amar untuk lebih dan lebih dan lebih lagi. Amin. Mar, nih sekarang saya lagi merhatiin Instagramnya Amar nih, akhir-akhir ini nih. Satu waktu tuh, ada tuh video Amar di Instagram sama Iris. Ada anak-anak juga waktu itu saya lihat di Instagram. Pas saya nonton, saya langsung nge-chess. Aduh, Amar nggak ngajak-ngajak gue nih gitu kan. Waduh, astagfirullah, lupa. Nanti pokoknya kita harus bikin di sini dah ya. Iya, tapi poinnya adalah Amar nih sekarang kayaknya lagi asik bisnis nih. Iya. Ada namanya Sate Marangi. Ini baru satu nih, ntar atau lagi kita bahas Sate Marangi ya. Jadi itu jujur, Anes waktu saya lihat, saya mau WhatsApp Amar ajakin, ntar aja dah, ini lagi sibuk dia gitu kan. Gara-gara ngeliat Instagramnya Amar Zoni. Tuh, ini waktu itu tuh. Ini kayaknya pas di sini nih, Harum Marangi, Sate Marangi. Terus diskusi saya dengan Amar belakangan ini kita nggak bahas masalah entertainment, masalah tentang ya dunia entertainment, tapi lebih banyak tentang bisnis nih sekarang. Kenapa Mar? Coba ceritain nih Mar. Iya, memang prinsipnya tadi ya balik lagi gitu dah. Kalau memang kita harus bisa bermanfaat gitu ya, harus bisa menjadi orang yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya orang itu kan adalah orang yang bermanfaat dah. Jadi kalau saya bisa melakukan sesuatu yang saya bisa, kenapa nggak saya lakukan? Baik itu di dalam segi entertainment ataupun segi dalam entrepreneur. Entrepreneur kan itu memberikan peluang gitu ya untuk semua orang. Betul. Which is itu kan kontribusi juga. Di entertainment juga kan kita menghibur orang. Which is itu juga kan adalah sebuah nilai plus juga tuh. Jadi saya menciptakan Harum Marangi, salah satunya bagaimana caranya saya bisa membantu perekonomian dari orang-orang yang kenal saya untuk bisa join sama saya, atau kita sama-sama membuka peluang untuk orang-orang itu bisa punya usaha dan hanya murah gitu loh, hanya tidak usaha yang mahal dan sangat terjangkau, tapi rasanya enak banget. Kalau rasanya enak itu hoax, karena saya belum nyobain. Nanti makanya saya kirimin. Pokoknya nanti di Jakarta saya kirimin ya. Enggak. Saya mau makan ke sana langsung. Kalau ke Jakarta kita mesti makan ke sana langsung di dalamnya Amar Zoni. Jadi sekarang kayaknya lagi semangat banget nih Amar lagi bisnis nih. Udah berapa outlet tuh Harum Marangi tuh? Udah berapa gerai tuh? Kita alhamdulillah dah ya. Dalam waktu 1 bulan kita bisa buka 12 cabang untuk kemitraan. Udah 12 cabang dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Iya, emang waktu itu ngelihat Instagram Amar tuh belum terlalu lama. Apa sih makanannya, apa sih sebenarnya tuh? Biar pada ngerti. Kalau saya kan udah ngeliat nih, apa sih makanannya itu sebenarnya? Jadi itu sate Harum Marangi, sate daging sapi, ada juga daging kambing dan daging ayam. Cuma memang punya bumbu yang khas dan rasanya itu kayak bikin nagih dah. Beneran, juicy banget, iya, karena kualitas kontrol itu sangat terjaga. Jadi udah gitu juga kita pakai buras, dan kita itu pakai satu-satunya sate yang pakai kuah campur gitu loh. Buras itu lontong ya. Iya, lontong Makassar ya. Iya, lontong Makassar buras. Jadi memang itu kan makanan orang-orang Indonesia dan everlasting menurut saya dah. Kenapa everlasting? Karena kalau Amerika punya barbecue, Indonesia punya nyate gitu kan. Jadi itu adalah budaya Indonesia sih, nyate gitu kan.
apalagi kalau misalkan lagi lebaran, lebaran Iya, semua haji nyate kan. ya. Emang sate salah satu makanan khas Indonesia tuh yang orang udah familiar lah ya. Iya, Jadi pasti pasarnya juga banyak. iya, Terus selain sate, Harum Marangi saya juga ngelihat Amar lagi sering bolak-balik. Pokoknya banyak video Amar tuh tentang nge-gym, iya, fitness lagi. Kayak iya, dari terakhir ketemu Amar sekarang Amar lebih iya, lebih lean kayaknya iya, sekarang. iya, Ini emang lagi bisnis gym atau lagi iya, gimana sih? Coba ceritain. iya. Jadi ini juga menarik sih ya, Daya. Jadi berawal ini kita teman-teman nih berteman, saya, Victor, Andi, Lesuli gitu, Kosuli kita panggilnya, sama Ko Andi, ya. Jadi kita lagi nge-gym, terus kita iseng-iseng, coba kita punya tempat gym ya, yuk kita bikin tempat gym yuk. Jadi dari teman gym bareng sampai bikin mega gym bareng nih dah, Mega gym. mega gym. Mega gym tuh maksudnya gede. Alhamdulillah ya cukup besar, dan memang ini kita lebih kepada celebrity fitness atau fitness first. Ini Oke. kita ya, kompetitor kita. Tapi Starfit ini punya lokal. Kalau dari itu kan Ya, luar. itu punya dari luar. Ini Yes, total lokal Indonesia. lokal Indonesia. Dan kita punya saat ini alhamdulillah udah ada 3 cabang. Udah 3. Udah 3 Di mana cabang. aja tuh? Pertama di Paragon, cabang pertama. Paragon. Kedua di Balai Kota Tangerang, dan ketiga ini di Emporium Pluit. Fluid. Hmm. Oke. Nah, di Balai Kota saya bisa katakan itu sebagai mega gym terbesar, salah satu mega gym terbesar di Indonesia dah. Soalnya luasnya itu 3.700 meter. Wow. One stop gym. Rockstar ada dari anak kecil sampai Rockstar Gym juga Rockstar ada yang Gym buat ada. anak kecil tuh. Ya. Yes. Futsal, lapangan basket, terus juga ada tempat gym also gitu, free weight, dan ada kelas, semua kelas, all kelas ada. Yoga, pilates, Sampai you silat name pun it lah ada. ya, zumba Iya. gitu ya. Silat pun ada, semua ada di situ. Silat juga ada. Ada. Oh. Jadi memang itu memang saat ini masih soft opening ya, kita belum launching. Jadi satu-satu kita akan launching. Gitu. Keren banget tuh sana Ambo. Nanti udah harus nge-gym bareng ya. Iya, nge-gym Di bareng Jakarta terus nge-gym buat bareng ya? konten biar follower saya naik ya. Siap. Ini biar follower saya juga naik beneran loh di Sumatera Barat ini. Jadi di sana Ambo, jadi selain Amar ini apa namanya aktif di dunia entertainment, sekarang banyak aktif di dunia bisnis. Iya. Tadi juga sebenarnya waktu Amar datang ke sini ketemu saya, kita banyak bicarain bisnis terkait pembangunan di Sumatera Barat, terkait pergerakan ekonomi Sumatera Barat, terkait peluang-peluang ekspor produk-produk Sumatera Barat, baik itu produk pertanian maupun UMKM. Betul. Nah, ini kita coba tindak lanjuti dengan Amar. Jadi kedatangan Amar hari ini dengan ketemu kami adalah mendiskusikan masalah-masalah peluang bisnis Sumatera Barat untuk bisa diekspor. Itu intinya. Nanti kita coba tindak lanjutin. Terus satu lagi, hari ini saya dikasih jam. Wih. Ini jam ini Udah suka kan? buatan Swiss. Bohong. Iya. Jam ini made in Indonesia. Yang tadi saya lihat jamnya Amar Zoni. Saya ngeliatin, kayaknya Amar merhatiin saya ngeliatin jamnya dia. Iya, kan saya udah tahu frekuensi gitu kan. Jadi karena saya tahu Amar pergi ke Dubai, jadi tadi di kepala saya, wah Amar baru beli jam di Dubai, ini keren banget nih jam ini. Ini minimal 300-400 juta gitu kan. Karena merek jam tertentu memang mahal banget di sana Ambo. Terus tiba-tiba Amar bilang, nih jamnya tahu nggak nih jam apa dah? Gitu kan. Ngobrol-ngobrol, ini buatan asli Indonesia. Tapi jujur tadi saya pikir itu jam luar negeri, jam Eropa, terus saya dikasih satu sama Amar. Iya. Nah, ini harganya 500 juta. Enggak deng. Enggak deng. Ini harganya murah banget tapi keren banget. Iya. Ini jam asli Indonesia. Jadi ternyata luar biasa banget. Bahkan ini sepatu yang dipakai Amar. Sepatu Amar ya, jangan saya soal pakai sendal ya. Sepatu Amar ini juga buatan Indonesia. Indonesia. Mario Minardi. Luar biasa. Jadi seorang Amar Zoni aja udah make produk-produk Indonesia. Jadi saya agak malu nih karena beberapa barang saya masih barang luar, tapi sekarang nih jam Indonesia saya pakai. Produk-produk asli Indonesia menggiatkan UMKM juga. Ini luar biasa dari seorang Amar Zoni. Mar, ini terakhir nih Mar. Sebagai putra Minang, putra Minang yang kerantau, sukses di rantau dan masih memikirkan. Saya bisa bilang nih di sana ya, banyak artis kita, aktor kita, orang-orang Minang, tapi Amar salah satu artis Minangkabau, artis Minang yang masih peduli akan kampung halamannya, yang masih mau pulang ke sini, yang masih mau berpikir untuk memajukan kampung halamannya. Apa nih pesan-pesan Amar Zoni
kepada anak-anak muda ranah Minang? Ya. Pertama ya Daya, saya bisa sampai sekarang dengan saya yang sekarang itu tidak lepas dari bagaimana pelajaran yang saya emban selama saya tinggal di Muara Laboh. Dan menurut saya sangat bangga menjadi orang Minang, yang dimana dari Minang saya diajarkan tentang silat, saya diajarkan tentang filosofi kehidupan, saya diajarkan tentang kajian, saya diajarkan tentang agama, dan semua hal yang berhubungan dengan hal yang positif untuk menunjang saya seperti sekarang itu ada di Minang. Dan saya pun sangat bangga dengan bagaimana orang-orang Minang di luar sana. Ya banyak lah ya orang-orang Minang di luar sana. Minang adalah orang yang gigih, terlepas dari sisi negatif dan positifnya mereka. Tapi basically orang Minang itu adalah orang-orang pejuang semuanya. Dan itu yang membuat saya sangat bangga sekali menjadi orang Minang. Dan tidak mungkin akan saya lupakan dari Minang ini. Setiap apapun yang mau saya lakukan pasti berhubungan dengan Minang. Saya dikenal sebagai Rajo Langit, pertama kali saya dikenal di sinetron itu kan dari Minang. Harimau, 7 manusia harimau. Saya dikenal, saya bisa sampai ke luar negeri melihat Hong Kong, melihat Malaysia, Singapura, itu kan karena bawa silat. Bawa Minang juga gitu. Jadi ya saya harus bisa berkontribusi lebih untuk Minang ini sendiri. Dan saya sampai saat ini saya masih suka balik lagi ke sini dan saya sangat bangga sekali kalau setiap orang bilang orang Minang. Yang bisa saya kasih pesan kepada Dusanna Mokalino, banggalah menjadi orang Minang dan banggalah menjadi orang Indonesia, dan kita sama-sama untuk terlahir sebagai pejuang. Jadi harus semangat, harus berjuang, kerja keras, dan yakin doa, kejujuran itu sudah ada sejak dalam pikiran. Luar biasa Amar Zoni. Saya senang banget ini. Banyak banget pelajaran yang kita dapat dari seorang Amar Zoni asli Minang yang udah berbagi banyak kepada kita. Terima kasih banyak Amar. Terima kasih Dunsana Kamu Sadonyo. Sampai jumpa lagi kita di next episode setelah obrolan kita yang luar biasa dengan Amar Zoni. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini. Jangan berhenti menginspirasi, karena setiap kita adalah tokoh, setiap cerita menjadi tokoh. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu.